Para hadirin sekalian, pada hari ini, Kamis tanggal 2 Desember 2021, sidang perkara dengan nomor 001 garis miring PUU garis datar 2 Romawi garis miring 2021 akan segera dimulai. Sebelumnya, akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang 1. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 6. Makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Demikianlah tata tertib persidangan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, pada hari ini, Selasa 14 Januari 2021, sidang perkara dengan nomor register perkara 001 garis miring PUU garis datar 2 Romawi garis miring 2021 perihal pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka dan dinyatakan untuk umum. Saudara pemohon atau yang mewakili dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari Kantor Advokat Kedaulatan Rakyat, dengan saya Rianto Fajriansa, SHMH, dan dengan rekan saya Novenia Catur Wisnu Putri, SHMH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2021, yang dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, agenda sidang kita pada hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara nomor 001 garis miring PUU garis datar 2 Romawi garis miring 2021 dan kami persilakan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja karena permohonan secara tertulis sudah kami terima dan sebagian sudah dibaca. Silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Kantor Kedaulatan Rakyat, Bengkulu, 28 Oktober 2021, dengan nomor perkara 001 garis miring PUU garis datar 2 Romawi garis miring 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, perihal permohonan pengujian pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D, ayat 1, pasal 30 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07-KHS-TIK-MK-10 tanggal 21 Oktober 2021 memberi kuasa kepada Rianto Fajriansa SHMH dan Novenia Catur Wisnu Putri SHMH dari Kantor Advokat Kedaulatan Rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemohon. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 13 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum melanjutkan mengenai pokok-pokok permohonan, pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dari kedudukan hukum pemohon atau legal standing sebagai berikut. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Pokok-pokok permohonan. 1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan pasal 13 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal akuo bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bahwa menurut para pemohon, ketentuan pasal akuo yang mengatur tentang independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa dalam pasal 13 ayat 2, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana pemohon menganggap ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kekuasaan presiden dan mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih Panglima TNI. Dengan adanya ketentuan di atas, sebagaimana diketahui, TNI adalah alat negara untuk menjaga keutuhan dan menjaga teritori sebuah negara dari semua ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Untuk itulah, Panglima TNI seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh Presiden tanpa harus kewenangan itu berbagi kepada lembaga lain. Hal yang lebih jauh dari hadirnya DPR dalam memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Panglima TNI dapat mengganggu independensi TNI yang seharusnya sebagai alat negara wajib netral kepada kekuatan politik manapun. Hal ini juga menghindari jabatan Panglima TNI dijadikan sebagai sarana barter politik. Bahwa dalam pasal 13 ayat 4, frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI yang berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra, yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib, yang nantinya mewajibkan Presiden untuk mewajibkan
jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran. Jadi, keadilan antar matra menjadi terwujud. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Dan oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, pemohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus permohonan akuo dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 13 ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 13 ayat 2, 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada sidang pendahuluan, kewajiban panel untuk memberi nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan pengujian undang-undang dengan waktu maksimal 14 hari. Permohonan menggunakan waktu 14 hari tersebut untuk memperbaiki atau penyempurnaan permohonannya untuk perkara dengan nomor register perkara 001-PUU garis datar 2 Romawi garis miring 2021 perihal pengujian materi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Walaupun uraian disampaikan secara singkat, tapi kami bisa menangkap apa yang saudara maksud. Namun, ada beberapa poin yang kurang jelas di bagian penentuan titik permasalahan dalam perihal pengujian materi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang 1945. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1. Apakah ada masukan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk permohonan nomor 001-PUU garis mendatar 2 Romawi garis miring 2021. Itu cukup panjang dan saya merasa bahwa yang dikemukakan oleh saudara kuasa hukum terkait pokok permohonan yang tidak disebutkan secara terperinci mengenai kerugian konstitusional yang diterima oleh pemohon. Sebenarnya baik dalam surat permohonan ataupun saudara kemukakan dalam persidangan ini, hal tersebut menjadi titik permasalahan yang harus ditegakkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada Yang Mulia. Sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dua panel sebelumnya, menurut saya untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 8 ayat 1 huruf B, angka 4 dan angka 5 PMK nomor 3 tahun 2018 dan lampiran 2 Romawi PMK nomor 6 garis miring 2019 haruslah dipahami oleh saudara kuasa hukum pemohon agar permohonan tidak kabur dan sah secara formil. Baik, cukup dari saya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pemohon? Apakah ada yang mau disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baiklah,
Kalau ada yang ingin melakukan perbaikan, silakan dimasukkan paling lambat tanggal 15 Desember 2021, pukul 10 WIB. Kalau tidak dimasukkan, maka yang akan kami laporkan ke dalam permusyawaratan wakil hakim adalah permohonan yang ada sekarang. Panitera, apakah ada tanggal 28 Desember 2021 pukul 10 ada agenda sidang yang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak termohon dan pemohon? Baik, mengerti Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sidang kedua akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada pukul 10. Dengan ini demikian, karena tidak ada persoalan dan perkara nomor 001-PUU-2 Romawi, kita anggap selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin sekalian, pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Desember 2021, sidang perkara dengan nomor 001-PUU-2 Romawi, _2021 akan segera dimulai. Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 001-PUU-2 Romawi _2021 dibuka dan dinyatakan untuk umum. Kepada pemohon dan pihak-pihak majelis hakim dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kepada pemohon dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kantor Advokat Kedaulatan Rakyat. Dengan saya Rianto Fajriansa SHMH dan dengan rekan saya Novenia Caturwisnu Putri SHMH yang bertindak atas nama pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2021. Baik, terima kasih. Kepada pihak pemerintah silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan Yang Mulia, telah hadir saya perwakilan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Saya Bagus Ejitian Putra SHMH bersama rekan saya Ardil Lafiza SHMH dalam hal ini bertindak untuk atas nama Presiden Republik Indonesia dalam pengujian pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada DPR RI silakan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Perkenalkan Yang Mulia, telah hadir kami perwakilan dari DPR Republik Indonesia. Saya Hurianisa dari Komisi 1. Dalam hal ini kami bertindak untuk dan atas nama DPR Negara Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pemohon majelis hakim, silakan untuk membacakan permohonan terlebih dahulu, namun pada pokok-pokoknya saja, karena majelis hakim sudah menerima permohonan secara tertulis. Kepada pemohon dipersilakan. Yang Mulia, baiklah saya akan membacakan pokok-pokok permohonan. Yang pertama, bahwa pokok permohonan adalah ketentuan pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berkaitan dengan independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI. 2. Bahwa para pemohon mendalilkan pasal akuo bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa menurut para pemohon, ketentuan pasal akuo yang mengatur tentang independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam pasal 13 ayat 2, 6, 7, 8, dan 9 bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana pemohon menganggap ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kekuasaan presiden yang mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih Panglima TNI dengan adanya ketentuan di atas. Sebagaimana diketahui, TNI adalah alat negara untuk menjaga keutuhan
dan menjaga teritori sebuah negara dari semua ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Untuk itulah, Panglima seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh Presiden, tanpa harus ada kewenangan itu berbagi dengan lembaga manapun. Hal yang lebih jauh, hadirnya DPR dalam memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada calon Panglima TNI dapat mengganggu independensi TNI yang seharusnya sebagai alat negara wajib netral pada kekuatan politik manapun. Hal ini menghindari jabatan Panglima TNI dijadikan sebagai sarana barter politik. Yang kedua, bahwa dalam pasal 13 ayat 4, frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara berganti oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra untuk berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti dengan kata wajib, yang nantinya mewajibkan Presiden untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergilir, jadi keadilan antar matra menjadi terwujud, sebagaimana diatur di dalam pasal 28 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Dan oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutuskan permohonan akuo dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemerintah dan DPR. Apakah sudah siap dengan keterangan saudara atas permohonan dari pemohon? Siap, Yang Mulia. Kepada pihak pemerintah, silakan bacakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Atas nama pemerintah, kami akan menanggapi surat permohonan pemohon, khususnya pada bagian pokok-pokok permohonannya yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pertama. Keterangan pemerintah atas argumen hukum pemohon mengenai permohonan pengujian materi pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Alasan penguji uji material. 1. Bahwa termohon setuju dalam alasan sub yuridis yang dikemukakan pada pemohon pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Bahwa termohon setuju dalam sub alasan yuridis yang dikemukakan pemohon pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. 3. Bahwa termohon tidak setuju dalam permohonan bagian alasan yuridis yang mengatakan bahwa dalam pasal 13 ayat 2, 6, 7, 8, dan 9 bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana pemohon menganggap ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kekuasaan presiden dan mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih Panglima TNI dengan adanya ketentuan di atas. 4. Bahwa termohon tidak setuju dengan poin keempat dari pasal 13 ayat 4. Frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI yang berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergulirkan oleh semua matra
yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. 5. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dapat antara lain bermakna mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin. Berdasarkan makna tersebut, kata dapat tidak memiliki makna yang pasti. Dengan ragam makna dari kata dapat, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan ketentuan pasal 13 ayat 4. 6. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata dapat telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya dalam putusan-putusan. Yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 11 Romawi 2014 tanggal 21 Januari 2015. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PUU 10 Romawi 2011 tanggal 17 April 2012. Kemudian yang ketujuh, bahwa penggunaan kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI menimbulkan keraguan bagi setiap prajurit TNI bahwa jabatan panglima TNI ini hanya direncanakan untuk dapat diduduki atau dijabat oleh orang tertentu saja. 8. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 9. Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk pihak DPR. Silakan untuk membacakan keterangan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam permohonan terdapat ketidakjelasan dalam kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, sebagaimana dalam putusan MK nomor 22/PUU 14 Romawi 2016 disebutkan bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan, yang dalam bahasa Perancis disebut dengan point de ipters and point de action. Hal ini juga diatur juga dalam Reglement of Recht for Daring, khususnya pasal 102 dengan ketentuan tiada gugatan tanpa hubungan hukum. Permohonan uji material. 1. Legitimasi pemilihan calon ketua TNI tidak melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 2, pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh Presiden justru menerapkan sistem check and balance dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengingat proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka adanya persetujuan DPR merupakan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau disebut good governance. 2. Mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata dapat telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, bahwa makna kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 memiliki makna untuk memberikan kesempatan bagi anggota TNI yang memenuhi syarat agar menjadi panglima. Apabila kata dapat ini diubah, maka akan merubah secara mendasar kualifikasi dari ketentuan pemilihan TNI. 3. Dalam hal kewenangan DPR dalam melakukan uji keputusan dan kelayakan bagi calon panglima TNI, bahwa sebagai konsekuensi suatu negara hukum modern, sistem politik Indonesia telah membentuk sebuah konfigurasi lembaga negara saling mengontrol dan mengimbangi untuk memungkinkan adanya pengawasan publik yang akomodasi melalui lembaga perwakilan, bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan pejabat publik merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, sehingga pengawasan DPR dapat berjalan lancar dan secara efektif. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada pihak pemohon pemerintah dan DPR, apakah akan mengajukan alat bukti? Mengajukan, Yang Mulia. Baik, kepada pemohon alat bukti apa yang akan Anda ajukan? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan mengajukan 2 orang ahli, Yang Mulia, atas nama Rizky Tri Rusmana, SHMH, sebagai ahli hukum tata negara, dan Bella Okta Ananda, SHMH, sebagai konsultan bidang pemerintahan.
Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pihak termohon? Apakah akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang pemberi keterangan yang mulia atas nama Anissa Safa Fadila, SHMH, dari Badan Legislasi Nasional DPR. Baik, terima kasih. Para pihak, apakah alat buktinya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Juru panggil, silakan hadirkan para saksi ahli ke ruang sidang. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Silakan para ahli maju ke depan dan mohon Bapak Aji untuk membantu pengambilan sumpah. Baik, silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah. sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. sesuai dengan apa yang sebenarnya. Sesuai dengan apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Untuk para ahli dipersilakan untuk duduk. Kepada saudara saksi pemohon, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat mandat dan KTP saudara. Silakan memeriksa identitas ahli. Baik, terima kasih. Nama, Rizky Tridusmana, tempat tanggal lahir, Bengkulu, umur saudara, Bengkulu 19 November 1989, umur saudara, 32 tahun, pekerjaan saudara, dosen hukum tata negara, alamat, Merpati 4, Bengkulu, agama saudara, Islam, Yang Mulia. berkeluarga negaraan Indonesia benar. Benar, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Rizky, silakan duduk. Kepada saudara pemohon, apakah akan menuntun saksi dengan pernyataan dan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi? Kami menyerahkan sepenuhnya kepada saksi, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara ahli, silakan untuk menjelaskan keterangan atas permohonan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia para hakim konstitusi dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu melimpah kita semua pada hari ini. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya. Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para pemohon yang saya hormati, kuasa pemerintah dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah ahli membaca dan memahami dengan seksama dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pemohon, adapun keterangan ahli adalah sebagai berikut, bahwa menurut konstitusi, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni dari memberikan pertimbangan persetujuan hingga ikut memilih. Dalam sebuah desain konstitusi, hampir tidak ada lembaga yang menentukan dirinya sendiri tanpa keterlibatan pihak lain. Namun bukan berarti keterlibatan DPR dalam hal ini tidak diperlukan atau dapat begitu saja dihilangkan. Ahli berpandangan bahwa tetap harus ada pihak lain untuk mengecek otoritas yang diberikan kepada Presiden. Sehingga kewenangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI lebih tepat jika dilakukan dengan memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Dan juga dengan adanya kewenangan DPR untuk memberikan pertimbangan, maka DPR akan bisa memberikan pendapat-pendapat terhadap Presiden terkait nama calon Panglima TNI, dan juga pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Sehingga tidak tepat rasanya ketika menganggap keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI sebagai checks and balance. Hal ini dikarenakan checks and balance antara lembaga negara tempatnya di konstitusi dan menjadi kewenangan MPR, bukan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Untuk itu, ahli berpendapat bahwa penunjukan Panglima TNI sebagai TNI adalah kewenangan tunggal
oleh Presiden, sehingga apabila pembentuk undang-undang ingin mengatur keterlibatan DPR dalam pemilihan dan Panglima TNI, maka hak yang dapat diberikan oleh undang-undang adalah hak untuk memberikan pertimbangan, bukan persetujuan. Dan juga dalam konsep demokrasi yang mana mengenal delegasi, kewenangan parlemen atau peran serta rakyat, sesuatu yang menjadi kewenangan Presiden tidak boleh diserahkan kepada parlemen untuk menyetujuinya. Karena harus kita ketahui bahwa di sini di sisi lain akan menjadi sebuah bahaya bagi suatu negara ketika kewenangan pemilihan Panglima TNI hanya diserahkan kepada Presiden saja. Namun meskipun demikian, hal ini dikarenakan bahwa TNI merupakan pemilik kewenangan terhadap senjata dan berbahaya ketika digunakan seenaknya. Untuk itu, ahli berpandangan bahwa keterlibatan DPR dengan model hanya memberikan pertimbangan merupakan pilihan yang layak dan baik untuk dipertimbangkan. Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena ini merupakan ahli dari pemohon, maka pemohon silakan untuk bertanya. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, saya akan bertanya kepada ahli. Menurut saudara, bagaimana pendapat saudara mengenai urgensi perubahan frasa kata dapat yang dinilai dapat merugikan kedudukan pemohon? Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang menjawab pertanyaan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat penegasan mengenai azas-azas pokok yang harus dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan azas-azas yang harus kita soroti di sini yaitu adalah azas kejelasan rumusan yang diinterpretasikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah serta bahasa hukum yang mana agar tidak terjadinya multitafsir, sehingga dapat diartikan secara jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Kita tahu bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, dengan efektivitas hukum, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dapat ini maknanya sangat banyak sekali dan tidak hanya satu makna saja, yang mana bisa kita lihat maknanya yaitu mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin. Berdasarkan makna bahasa tersebut, kata dapat tidak memiliki makna yang pasti. Dengan ragam makna dari kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dan keambiguan dalam menjalankan pasal 13 ayat 4 tersebut. Sehingga menurut saya, pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa mengenai ketentuan jabatan frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 sebaiknya diganti menjadi kata wajib yang nantinya mewajibkan Presiden untuk memberikan kesempatan atau hak yang sama yang mana menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran sehingga keadilan antar matra dapat terwujud. Dan hal ini juga sejalan dengan peraturan Undang-Undang Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang mana frasa kata dapat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa antar matra TNI tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menjabat menjadi Panglima TNI. Saya rasa begitu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Kepada pihak pemerintah, silakan untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Apakah menurut ahli, DPR tidak perlu ikut campur dalam pengangkatan Panglima TNI? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, menurut saya sebetulnya peran DPR ini bukannya tidak perlu dalam pengangkatan Panglima TNI, namun diperlukan dalam pengangkatan Panglima TNI. Namun pemberian persetujuan oleh DPR ini saya rasa terlalu berlebihan dan tidak diperlukan karena DPR dinilai sebagai bentuk. Karena hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk perluasan dari kewenangan DPR yang mana dapat mengurangi kewenangan dari Presiden dalam pengisian pejabat negara. Saya tidak dalam posisi ingin menghapus peran DPR, namun lebih menekankan pada kata persetujuan menjadi pertimbangan. Dalam konteks kekuasaan DPR, dalam pengisian pejabat negara dalam bentuk memberikan persetujuan, maka dimaknanya pembenaran atau perkenaan DPR terhadap calon pejabat negara yang diajukan oleh Presiden atau lembaga negara lainnya untuk dapat menduduki jabatan kenegaraan yang dituju, sehingga pemberian persetujuan menunjukkan posisi DPR yang mana lebih tinggi dibanding dengan pejabat yang akan menjabat, sehingga
dapat saja lembaga yang meminta persetujuan oleh DPR itu tidak diberikan persetujuan oleh DPR dan tidak bisa menjadikan dirinya pejabat padahal telah memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku dalam undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia, menurut kami sudah cukup jelas. Bagaimana dengan hakim anggota? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, menurut saudara ahli, apa saja dasar pemikiran saudara ahli dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI? Baik, terima kasih Yang Mulia. Dasar pemikiran yang saya gunakan di sini dalam teori pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI ini, yaitu pemikiran dari Niccolo Machiavelli yang terkait republik, yang mana apabila dikaitkan dengan pemilihan Panglima TNI seharusnya hanya merupakan kewenangan tunggal dari presiden saja dalam mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI, yaitu hanya tetap berpusat pada presiden sendiri tanpa memerlukan persetujuan dari DPR. Karena esensi utama dari sebuah republik yang mana disampaikan oleh Niccolo Machiavelli sebenarnya adalah rakyat dan sudah sepatutnya pemimpin mengembalikan keputusan tersebut kepada rakyatnya kembali. Karena adanya unsur DPR sehingga unsur kemurnian presiden sebagai kepala eksekutif menjadi ambigu menurut saya. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa cukup. Saudara ahli silakan untuk duduk karena tidak ada yang perlu lagi ditambahkan. Kepada Ibu Rizky, terima kasih karena keterangan saudara sangat membantu persidangan ini. Kepada saudara sangat membantu jalannya persidangan, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang, tetapi identitas saudara diambil di meja panitera. Kepada pemohon, tidak ada AD yang akan diajukan atau masih ada? Ada Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Yaitu saksi kedua Della Oktananda SHMH sebagai konsultan bidang pemerintahan. Oke, baik. Kepada saudara saksi, silakan maju ke depan menyerahkan surat mandat, kartu identitas. Silakan untuk memeriksa identitas saudara. Baiklah. Nama? Bella Okta Ananda. Tempat tanggal lahir? Medan, 3 Oktober 1989. Umur saudara? 32 tahun. Pekerjaan saudara? Konsultan bidang pemerintahan. Alamat saudara? Jalan Salak Bengkulu. Agama saudara? Islam. Apakah Anda berkeluarga negaraan Indonesia? Ya, benar Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Kepada saudara pemohon, apakah akan menuntun saksi dengan pertanyaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi? Kami dari pihak pemohon menyerahkan seluruhnya kepada saksi Yang Mulia. Kepada saudara saksi, silakan untuk menyampaikan keterangannya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan keterangan saya. Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, para pemohon yang saya hormati, kuasa pemerintah dan DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Asas kepastian hukum. Di dalam suatu peraturan terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Sujipto Raharjo bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum. Sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Lorentz dalam bukunya Metode der Rechtswissenschaft menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentuk hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum. Asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Redbrandt dalam bukunya yang berjudul Einführung in die Rechtswissenschaft. Redbrandt menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justiciable atau pencari keadilan terhadap tindak sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi pencari keadilan. Berdasarkan apa yang ahli terangkan sebagaimana di atas, benar bahwa kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum. Menurut ahli, pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra, yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima. Sehingga, kata dapat dalam pasal 13 ayat 4, diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan Presiden untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran jadi keadilan antar matra menjadi terwujud. Baiklah, sekian keterangan ahli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk pada pihak pemerintah untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Dapatkah saudara ahli jelaskan mengapa menurut saudara hak prerogatif Presiden telah dilanggar dengan berlakunya undang-undang ini? Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Indonesia adalah negara dengan sistem presidensial. Sistem pemerintah presidensial ini memiliki karakteristik yang unik yang diadopsi oleh Amerika Serikat. Pertama, sistem tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Kedua, tidak ada sistem tanggung jawab bersama antar presiden sebagai pemimpin eksekutif dan anggotanya. Anggota yang diangkat sebagai menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden. Ketiga, presiden tidak bisa membubarkan DPR. Keempat, presiden dipilih oleh Dewan Pemilih. Karenanya, inilah sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Amerika Serikat. Jika kita melihat ciri-ciri presidensial yang ada dalam Undang-Undang 1945, maka dikatakan sistem presidensial saat ini sudah mengalami purifikasi atau pemurnian, terutama dengan adanya ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemakzulan presiden dan wakil presiden melalui lembaga peradilan, penegasan ketentuan bahwa presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan penegasan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Baiklah, saya rasa itu saja. Oke, baik, terima kasih. Untuk pihak DPR, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana pendapat Saudara ahli mengenai kewenangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI tersebut? Baiklah, jika berbicara mengenai kedaulatan rakyat atau demokrasi, maka Badan Perwakilan Rakyat merupakan elemen kepanjangan tangan rakyat dalam demokrasi perwakilan. Setiap fungsi, tugas, dan kekuasaan yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Rakyat bermakna kedaulatan rakyat. Di dalam negara yang menganut demokrasi, maka tidak ada satu penyelenggaraan negara yang tidak mengatasnamakan rakyat. Dengan demikian, maka kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara juga memiliki makna filosofis kedaulatan rakyat. Selain bermakna kedaulatan rakyat, kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara juga mencerminkan prinsip check and balance yang memiliki kaitan erat dengan ajaran pemisahan kekuasaan. Dalam ajaran pemisahan kekuasaan tetap diperlukan suatu mekanisme saling mengawasi antar cabang-cabang kekuasaan, yang satu dengan cabang kekuasaan yang lainnya. Mungkin itu saja. Untuk hakim anggota, apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Apakah menurut saudara ahli perubahan frasa kata dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pemilihan Panglima TNI? Baiklah, terima kasih. Menurut pendapat saya, ketidakjelasan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum pada akhirnya akan memunculkan ketidakadilan. Oleh karena itu, mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra, yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima. Sehingga kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan Presiden dan
untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran, jadi keadilan antar matra menjadi terwujud. Baiklah, itu saja Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak pemohon? Masih adakah pertanyaan? Terima kasih Yang Mulia. Tapi semua pernyataan dari pihak ahli saya rasa sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Karena tidak ada yang perlu lagi ditambahkan, dan kepada Ibu Bella terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di dalam persidangan ini. Pernyataan saudara sangat membantu jalannya persidangan. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan terlebih dahulu mengambil identitas saudara. Kepada pemohon, apakah ada saksi lagi yang akan diajukan? Cukup Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya untuk pihak termohon, bila ada yang mengajukan saksi, kami persilahkan. Baik Yang Mulia, kami akan mendatangkan satu orang ahli, yaitu Anissa Safa Fadila SHMH sebagai staf ahli bidang legislasi nasional DPR. Baik, karena pihak termohon mengajukan alat bukti, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian, dan pihak termohon sebelum itu, pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan paling lambat hari Senin, tanggal 4 Januari 2022. Baik, kepada saudara ahli, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat mandat, kartu identitas. Silakan untuk memeriksa identitas ahli. Baik, siapa nama saudara? Anissa Safa Fadila, Tepat tanggal lahir saudara? Bengkulu, 16 Februari 1989. Umur saudara? 32 tahun, Pekerjaan saudara? staf ahli bidang legislasi nasional DPR. Alamat saudara? Jalan Nangka 1, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu. Beragama Islam dan berkeluarga negaraan Indonesia, apakah benar? Benar. Cukup Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan untuk duduk. Kepada saudara termohon, apakah akan menuntun saksi dengan pertanyaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi? Kami serahkan sepenuhnya kepada saksi Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, silakan untuk menempati mimbar dan membacakan keterangan saudara. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan keterangan ahli. Yang pertama itu dalam konsepsi demokrasi. Konsep atau paham negara hukum sangat terkait erat dengan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat, yang sama-sama berakar dari konsep teori perjanjian masyarakat. Dalam teori demokrasi, masyarakatlah yang berdaulat. Itulah sebabnya kedaulatan rakyat akan berkembang dalam negara yang demokratis, yang sistem pemerintahannya didasarkan pada hukum dasar atau konstitusi, yang diyakini dapat melindungi kepentingan-kepentingannya. Lebih lanjut, praktek pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan saat ini atau yang disebut dengan demokrasi modern tidak hanya membagi kekuasaan tiga badan atau lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan tetapi berkembang menjadi berbagai lembaga atau badan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri dalam proses bernegara. Yang kedua, konsepsi negara hukum. Telah kita ketahui bahwa sampai saat ini sedikitnya sudah ada 5 konsep utama tentang negara hukum yang dikedepankan, yaitu Rechtsstaat, Rule of Law, Socialist Legality, Demokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila. Yang ketiga itu peran TNI dalam ketatanegaraan sebelum perubahan reformasi. Peran TNI dalam pemerintahan Indonesia sebelum 1998 atau reformasi sangat dominan. Dominasi peran ini tidak terlepas dari asal-usul dari Angkatan Bersenjata TNI atau ABRI di waktu itu yang menganggap dirinya sebagai suatu pihak yang memiliki hak bersama besarnya dengan kekuatan-kekuatan lain dalam bernegara, yaitu menentukan jalannya pemerintahan. Yang keempat, mekanisme pengangkatan Panglima TNI sesuai pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Presiden terlebih dahulu mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kemudian melakukan tes terhadap calon Panglima TNI untuk melihat visi dan misi calon tersebut. Setelah calon Panglima TNI tersebut memperoleh persetujuan dari DPR, maka calon Panglima TNI tersebut akan diangkat oleh Presiden sebagai Panglima TNI. Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 hari. Terakhir itu fungsi pengawasan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Fungsi pengawasan dari lembaga legislatif ini menjadi artifisial belaka. Pada awal reformasi, legislatif sangatlah kuat, mampu memberikan pengawasannya secara maksimal, bahkan dalam beberapa kasus yang dianggap berlebihan.
Lalu melakukan pengawasan terhadap eksekutif, DPR mempunyai wewenang untuk melakukan hak angket dan hak interpretasi. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau eksekutif. Adapun fungsi pengawasan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI adalah berupa persetujuan terhadap Presiden dalam memilih calon Panglima TNI agar tidak terjadi abuse of power dalam pengangkatan calon Panglima TNI. Mungkin cukup sekian. Baik, kami berikan kesempatan untuk pemohon untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah Saudara ahli, bisakah Saudara jelaskan mengenai hubungan antara DPR dan Presiden dalam sistem pengangkatan Panglima TNI ini? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas-tugas pemerintahan cenderung dalam kesehariannya berhubungan dengan lembaga legislatif. Dalam teori trias politika yang memisahkan kepada tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahwasannya erat kaitannya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, legislatif sebagai pembuat undang-undang dan eksekutif sebagai eksekutor, yaitu melaksanakan undang-undang. Legislatif di Indonesia biasa kita kenal dengan DPR, sedangkan eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara yang tugasnya langsung bertanggung jawab terhadap rakyat karena Presiden dipilih oleh rakyat. Oke, baik. Terima kasih untuk pihak pemerintah. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Bisakah Saudara ahli jelaskan keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya bahwa menurut pendapat Mahkamah, kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR yang merupakan hak konstitusionalnya. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh DPR tersebut merupakan akibat yuridis atas diakuinya prinsip kedaulatan rakyat yang demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa menurut pendapat Mahkamah, persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI merupakan wujud dari terciptanya mekanisme checks dari Badan Perwakilan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat terhadap Presiden. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi spoil sistem dalam mengisi jabatan negara atau pemerintahan atau masuknya orang-orang yang tidak pantas atau yang tidak dikehendaki politik dalam pemerintahan. Dengan bantuan DPR, Presiden dapat menyeleksi orang yang bermutu dan handal dalam hal ideologi, kecakapan, integritas, dan lain sebagainya, yang mana sangat tepat untuk menjadi Panglima TNI. Baik, terima kasih. Untuk Hakim Anggota, kami berikan waktu untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada Saudara ahli, bagaimana ilmu perundang-undangan memahami perubahan frasa kata dapat menjadi kata wajib dalam Undang-Undang TNI ini, serta bagaimana penafsirannya dan pemaknaannya dalam ilmu perundang-undangan. Baik, izin menjawab Yang Mulia. Jika dilihat dari perspektif undang-undang, kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi jabatan Panglima sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun yang pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan Presiden untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran, jadi keadilan antar matra menjadi terwujud. Pasal 13 ayat 4 tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Bahwa dalam pasal terdapat setiap orang berhak mendapat pengakuan sehingga dalam kata dapat bisa menjadi kata wajib. Di mana hal ini kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan Presiden untuk menjadi jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran jadi keadilan antar matra menjadi terwujud. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Dari pihak DPR, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup Yang Mulia. Apakah masih ada alat bukti maupun saksi yang akan diajukan? Terima kasih cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi yang akan mengajukan ahli maupun alat bukti, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 4 Januari 2022 pukul 10 dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Dengan ini sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para hadirin sekalian, pada hari ini
Senin tanggal 4 Januari 2022, sidang perkara dengan nomor 001-PUU-Datar 2 Romawi-2022 akan segera dimulai. Yang Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 001-PUU-2 Romawi-2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada kesempatan kali ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara nomor 001-PUU-2 Romawi-2021. Apakah pemohon dan kuasa hukumnya hadir dalam persidangan kali ini? Hadir Yang mulia. Baiklah. Karena pihak pemohon dan termohon hadir, kita akan mulai pembacaan putusan nomor 001-PUU-2 Romawi-2021. Sebelum itu, saya memperingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dengan sesama putusan yang akan dibacakan. Putusan perkara nomor 001-PUU-2 Romawi-2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian material atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Identitas pemohon dianggap sudah dibacakan, duduk perkara dianggap sudah dibacakan, petutup sudah dianggap dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan. Kedudukan hukum atau legal standing, permohonan dianggap sudah dibacakan. Nimbang bahwa oleh karena mahkamah kewenangan mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan untuk bertindak sebagai pemohon, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan baik dari pihak pemohon maupun termohon yaitu presiden dan juga keterangan DPR dan keterangan para ahli sebagaimana yang dicantumkan sebelumnya. Menimbang bahwa para pemohon mengajukan pengujian material pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28 ayat 1, pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut para pemohon ketentuan pasal akuo yang mengatur tentang independensi terhadap pemilihan calon Panglima TNI bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, pasal 10, pasal 28D ayat 1, pasal 30 ayat 3, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut. Bahwa dalam pasal 13 ayat 2, 6, 7, 8, dan 9 bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai pemohon dianggap ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kekuasaan presiden, mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih Panglima TNI. Dengan adanya ketentuan di atas, bagaimana diketahui TNI adalah alat negara yang menjaga keutuhan dan menjaga teritori sebuah negara dari semua ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Untuk itulah Panglima seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh presiden, tanpa harus kewenangan itu kepada lembaga lain. Yang lebih jauh hadirnya DPR dalam memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayakan dalam kepatuhan kepada calon Panglima TNI dapat mengganggu independensi TNI yang harusnya sebagai alat negara wajib netral pada kekuatan politik manapun. Hal ini juga menghindari jabatan Panglima TNI dijadikan sebagai saran barter politik. Selanjutnya, bahwa dalam pasal 13 ayat 4, prasakata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan, sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Pasal ini memberikan ketidakpastian hukum pada pemohon mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib dipergilirkan oleh semua matra. Memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Adapun pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 mengganti sebagai menjadi wajib yang nantinya mewajibkan presiden untuk menjadikan jabatan Panglima TNI menjadi hak semua matra, bagian dari keadilan antara matra menjadi terwujud.
sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang dalil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. 2. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan hukum di atas, menurut para pemohon, pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bahwa maksud dari ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ini ialah setiap calon panglima yang diajukan oleh Presiden akan melalui prosedur uji kelayakan dari Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Lalu setelah dinyatakan layak oleh DPR, maka calon panglima itu akan diangkat atau dilantik oleh Presiden. 4. Bahwa dalam pasal 13 ayat 2 saya tidak langsung memberikan kewenangan lebih kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Bahwa persetujuan DPR menjadikan proses pengangkatan Panglima TNI sebagai isu masalah politik dari DPR dan yang menjadi sebagai fraksi dan partai politik ini tidak lazim karena Panglima adalah jabatan teknis operasional untuk mengembangkan perencanaan, strategi, dan doktrin operasi militer gabungan dan pengembangan operasi dan profesionalisme militer. 6. Panglima bukan suatu jabatan publik yang mempunyai pertanggungjawaban politik. Pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan politisi jabatan Panglima. 7. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dapat antara lain bermakna mampu, sungguh, dapat, boleh, serta mungkin. Berdasarkan makna bahasa tersebut, kata dapat tidak memiliki makna yang pasti. Dari segi bahasa, rumusan frasa dapat dijabat sebagai secara bergantian dalam pasal di atas. Bisa bermakna dijabat secara bergantian oleh perwira aktif TNI dari siap-siap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. 2. Mungkin dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. 3. Tidak harus menjabat secara bergantian oleh perwira staf tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai staf angkatan. Dengan ragam makna dari kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan ketentuan pasal 13 ayat 4. 8. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata dapat telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai konstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya dalam putusan-putusan sebagai berikut. A. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/11-2014. B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PUU-10/2011. 9. Bahwa penggunaan kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menimbulkan keraguan bagi setiap prajurit TNI bahwa jabatan Panglima TNI hanya dapat direncanakan untuk dapat diduduki atau dijabat oleh orang tertentu saja. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P15. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dengan cermat permohonan para pemohon dan keterangan para pemohon dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh para pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, maka terdapat dalil para pemohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap mohon dengan pokok permohonan sebagai diuraikan pada paraf 3.9 di atas, mahkamah telah menyatakan pendirian sebagai petuang dalam terhadap permohonan dengan nomor 25/PU-mendatar 115/2016 bertanggal 25 Januari 2017 yang amar menyatakan pengabulan permohonan para pemohon untuk sebagian. Selanjutnya dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P15. Bahwa menurut pendapat Mahkamah kata dapat seperti tercantum dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-11 Romawi/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang salah satu amarnya memutuskan bahwa kata dapat dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menegakkan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya kata dapat memberikan alternatif melakukan koordinasi ataupun tidak melakukan koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan. Padahal menurut Mahkamah Konstitusi, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dilakukan, dan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/10-10-10 tanggal 17 April 2012. Pada halaman 61 diktum 13.10.4 mempertimbangkan bahwa adapun mengenai dalil para pemohon bahwa dalam pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana maksud pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketentuan pasal tersebut di dalam penjelasannya terdapat kata dapat yang berarti pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya. Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tersebut dapat dibenarkan. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa kata dapat dalam pasal Aquo berimplikasi tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang tempat khusus merokok yang mengakomodasi antara berkepentingan perokok untuk perokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya kesehatan dan demi meningkatnya derajat kesehatan. Hal tersebut karena merokok merupakan perbuatan yang secara hukum, legal atau diizinkan, sehingga dengan kata dapat tersebut berarti pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok. Hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok untuk merokok manakala pemerintah dalam implementasinya benar-benar tidak mengadakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja, di tempat umum, dan di tempat lainnya. Bahwa menurut pendapat Mahkamah Prasakata dapat dalam pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada seluruh lapisan TNI mengenai ketentuan jabatan Panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai Panglima TNI. Sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagaimana alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Bahwa menurut pendapat Mahkamah penggunaan kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia berpotensi menimbulkan keraguan bagi setiap prajurit TNI bahwa jabatan Panglima TNI ini hanya direncanakan untuk diduduki atau dijabat oleh orang tertentu saja. Bahwa menurut pendapat Mahkamah, kewenangan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI adalah salah satu untuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR yang merupakan hak konstitusionalnya. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh DPR tersebut merupakan akibat yuridis atau diakuinya prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa menurut pendapat Mahkamah, persetujuan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI merupakan wujud dari terciptanya mekanisme checks dari Badan Perwakilan Rakyat sebagaimana pelaksana kedaulatan rakyat terhadap Presiden. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi spoil sistem dapat mengisi jabatan negara atau pemerintahan, atau maksudnya orang-orang yang tidak pantas atau tidak dikehendaki politik dalam pemerintahan dengan bantuan DPR. Presiden dapat menyeleksi orang yang bermutu dan handal dalam ideologi percakapan, integritas, dan sebagainya, yang mana sangat tepat untuk menjadi Panglima TNI. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Bahwa menurut pendapat Mahkamah, kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara memperlihatkan prinsip checks and balance sebagaimana tercantum dalam putusan MK nomor 22/PUU/13/2015. Pejabat negara yang lembaganya berada di bawah Presiden, yaitu Kapolri dan TNI, bukan berarti pengisiannya menjadi hak prerogatif atau hak sepenuhnya Presiden tanpa dapat dicampuri oleh kekuasaan lainnya, sehingga kekuasaan DPR dalam memberikan persetujuan kepada calon Kapolri dan Panglima TNI yang diajukan Presiden merupakan kekuasaan konstitusional.
bahwa menurut pendapat Mahkamah, proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adanya permintaan persetujuan kepada DPR juga merupakan upaya untuk menciptakan dan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa Mahkamah juga menegaskan bahwa kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara adalah konstitusional, khusus lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus sesuai dengan perintah norma dalam konstitusi tersebut. Tidak dapat diubah dalam bentuk lain, misal dari memberikan persetujuan menjadi pemilihan, sementara bagi lembaga negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta atas dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Para pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum tidak sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 tahun nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5226, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambah Lembaran Negara nomor 5076. Amar putusan. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Sarah Cahayati Simbolon SHMH selaku Ketua, Aji Ija Fahendras SHMH, Hotmaida Sehotang SHMH, Dina Mardia SHMH, Okta Sanjaya SHMH, Aditya Triska SHMH, Anissa Safa Fadila SHMH, Mutiara Anita SHMH, Ardila Vija SHMH, masing-masing sebagai anggota. Pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka dan tertutup dan untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2022, telah diucapkan pukul 10 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Sarah Cahayati Simbolon SHMH selaku Ketua, Aji Ija Fahendra SHMH, Hotmaida Sihotang SHMH, Dina Mardia SHMH, Okta Sanjaya SHMH, Aditya Triska SHMH, Ardila Vija SHMH, masing-masing sebagai anggota. Dengan dibantu oleh Panitra, Oktaviani sebagai Panitra pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Baiklah. Pembacaan putusan telah selesai. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.